Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak. Jadi pada pagi ini kita melanjutkan materinya. Kita menggunakan Java Fundamental JF. Biasanya kita menggunakan JFO, sekarang menggunakan JF untuk tiga materi ini ya. Static modifier, inheritance, dan polymorphisme. Untuk hari ini kita akan membahas tentang yang static modifier. Untuk keyword static sendiri sudah kita pelajari di pertemuan terakhir, tapi ini akan lebih dalam lagi untuk mempelajari tentang modifier static. Nanti juga di dalamnya ada nested class ya. Kita akan mempelajari tentang bagaimana membuat variabel statik, menggunakan variabel statik, membuat metode statik, lalu menggunakan metode statik, lalu membuat kelas statik, dan menggunakan kelas statik di materi hari ini. Jadi menggunakan instan variabel atau instansiasi itu nanti bahwa setiap instan dari kelas itu akan membuat copy semua variabel yang ada di dalam kelas yang ada keyword statiknya ya. Jadi kalau kita membuat sebuah instan nanti isi dari semua instan itu akan diisi oleh nilai dari keyword statiknya. Kalau yang non statik ya biasanya setiap instan dari kelas itu nanti akan memiliki nilai yang berbeda-beda. Misalkan seperti ini. Di sini ada kelas namanya employee, di mana dia memiliki dua variabel atau properties last name sama first name. Ketika kita melakukan instansiasi dengan menggunakan keyword new, misalkan seperti ini, maka si E1 dan E2 ini adalah objek yang berbeda dan memiliki nilai yang berbeda. Lalu apa itu keyword static ya? Keyword static di Java itu akan memodifikasi semua item yang berasosiasi dengan kelasnya. Jadi kalau ada member yang punya kelas itu akan dimodifikasi secara bersamaan atau semua dari objeknya itu akan memiliki nilai yang sama. Isi dari kelas yang statik, yang diidentifikasi kelas statik, itu akan berbagi atau dibagi ke semua instan kelasnya.
Ini artinya semua instan dari kelas ini hanya memiliki satu nilai yang disimpan di dalam memori. Kalau kita menggunakan keyword static. Lalu si instan tadi akan memiliki nilai yang unik atau yang masing-masing untuk yang item yang non statiknya. Tetapi kalau yang statik itu akan memiliki nilai yang sama. Sebagai contoh, misalkan di sini ada 3 variabel. Kira ada 2 variabel ya. Name sama my company, lalu ada ya 2 objek E1 dan E2. Nah, si variabel my company tadi itu dia itu statik ya. Ini statik. Artinya apa? Kalau misalnya ada 2 objek E1 dan E2, ini memiliki nama yang berbeda. Jadi name ini adalah non-static, sehingga E1 dan E2 ini nilainya berbeda untuk setiap instan E1 dan E2. Tetapi untuk yang statik, dia akan memiliki nilai yang sama. Kalau ada perubahan nilai di statik, di variabel statik, maka semua instan dari objek ini akan ikut berubah nilai. Di setiap instan dari employee, ini adalah instan class employee, ya masih bisa memiliki nilai masing-masing, ini untuk yang non-statiknya. Tetapi juga akan memiliki nilai yang sama untuk yang static variable ini, atau berbagi. Lalu apa itu static variable? Ini juga disebut sebagai class variable. Jadi kalau kita mendefinisikan sebuah variable static, berarti itu adalah class variable atau variabelnya class. Kalau yang non-static itu adalah instant variable atau variabelnya instant object ya. Static variable dideklarasikan dengan menggunakan keyword static. Lalu kita akan nanti menggunakan keyword static. Di dalam memorinya hanya ada satu tempat. Ya, nanti semua instan itu akan merefer ke memori yang sama. Itu yang variable statiknya. Nah, nilainya itu akan dibagi ke semua objek instannya, nilai dari yang statik tadi, dan akan memiliki nilai yang sama untuk semua instan dari kelas itu. Dan menggunakan keyword statik berarti kita mendeklarasikan sebuah variabel untuk kelas, sehingga semua instan dari kelas, instan objek dari kelas itu akan memiliki nilai yang sama. Jika variabelnya itu public ya, maka variabel itu dapat dimodifikasi secara langsung oleh kelas lain. Jadi kita tidak perlu melakukan instansiasi ya. Jadi langsung kita panggil nama variabelnya dengan menggunakan nama kelasnya, langsung kita bisa modifikasi. Nah, karena ini bisa dimodifikasi dari luar kelas tanpa melakukan instansiasi, dan kemungkinan akan mengubah nilai dari semua instan objeknya, maka kita berpikir apakah perlu kita mendeklarasikan sebagai statik, karena nilainya bisa kacau lah misalnya. Kalau misalnya ada yang mengubah satu kan berubah semua. Nah, mungkin kita perlu mempertimbangkan menggunakan keyword final. Keyword final itu apa? Adalah keyword yang digunakan untuk mendeklarasikan konstanta, di mana nilai dari variabel konstanta ini tidak bisa diubah, tidak bisa berubah karena dia konstanta. Diakses bisa, tetapi tidak bisa diubah dengan menggunakan keyword final, supaya nilainya tidak bisa diubah.
Nah, fungsinya apa variabel statik ini? Eh, di sini kalau good programming atau pemrograman yang bagus secara praktisnya itu dia tidak akan memberikan nilai default value 0 atau 0. Dia akan memberikan nilai defaultnya sesuai yang didefinisikan atau yang diinginkan. Nah, itu biasanya menggunakan static variable nilai default. Jadi nilai dari kelasnya itu yang static tadi itu akan selalu dapat diubah nilainya selama kelas itu aktif di Java, di JVM atau Java virtual mesinnya. Jadi kalau yang kemarin itu yang instant variable itu akan tidak available lagi kalau misalkan objeknya itu memorinya itu tidak ada yang merefer ke sana. Maka akan dihapus dari garbage collection. Nah, kalau yang static ini nilainya akan tetap selalu ada selama kelasnya itu aktif di JVM. Nah, di garbage collection ya akan dihapus ya ketika nanti kelasnya itu udah nggak aktif lagi di JVM, maka nilai dari kelas variabel tadi itu akan dihapus. Dan nilai awalnya itu akan diberikan ketika akan digunakan di kemudian hari. Kembali lagi ke nilai awal kalau terjadi perubahan. Lalu bagaimana kita mendeklarasikan static variable? Ya, caranya cukup menggunakan keyword static aja. Nah, untuk keyword static ini ya boleh public, boleh protected, boleh default, boleh private. Bisa ada nilainya atau bisa juga kita tambahkan nilainya, kita definisikan gitu ya, atau kita biarkan dia default. Jadi nilai yang variable static ini akan berisi default kalau kita tidak definisikan nilai secara langsung. Lalu bisa juga didefinisikan sebagai konstanta dengan menggunakan keyword final. Ya, ketika kita menggunakan public, protected, atau default access. Kalau yang protected tentunya kalau kita definisikan final, ya percuma ya, karena kalau kita mempunyai sebuah variabel yang tidak bisa diubah, terus variabelnya itu privat, ya useless ya, nggak bisa dipakai lagi. Gimana cara mengubahnya? Sedangkan kalau kita mengubah variabel privat harus menggunakan metode yang public. Nah, kalau sudah final, mau pakai metode apa saja kan nggak bisa diubah. Jadi untuk menggunakan atau mengubah nilai dari final ini kan nggak bisa lagi ya. Kalau nggak bisa ya berarti kita cuma bisa mengakses. Sedangkan kalau privat nggak bisa diakses. Ya tentunya kalau kita menggunakan final ya akses modifiernya ya harus salah satu dari ini, bisa public, bisa yang protected atau yang default. Mengubah ke variable static ya, variable itu yang tidak final ya, ini dapat dibaca atau diubah atau di apa assign value-nya atau diubah nilainya. Ya bisa dengan cara menggunakan apa ya metode yang biasanya metode setter ya, kita gunakan metode setter untuk mengubah nilainya.
Yang untuk mengubahnya tadi ya kita bisa menggunakan instan dari objeknya. Nah, tetapi dengan cara mengubahnya dari instan ini juga sama aja, ini mengubah untuk semua instan. Satu diubah berubah semua. Ya mengubah semua variabel menjadi statik itu mengindikasikan bahwa kelas itu hanya memiliki satu objek. Ya, karena apa? Kalau semuanya statik, ya kita mendefinisikan 5 objek, ya nilainya sama semua. Sama aja kita mendefinisikan satu objek. Kalau semua member kelasnya itu adalah statik. Maka perlu kombinasi ya, statik dan statik. Ini dinamakan dengan singleton packing atau bentuk singleton. Ini contoh static variable. Misalkan di sini kita punya kelas namanya turtle, di sini punya variable namanya food, di sini static. Lalu punya variable age, ini yang non static. Lalu di sini ada konstruktor, di mana di sini si konstruktornya ini akan ini memiliki satu parameter age dan akan memberikan nilai awal untuk umur dari turtle-nya atau kura-kuranya. Lalu bagaimana kita mengakses static variable? Jadi untuk mengakses static variable kita bisa langsung menggunakan nama kelasnya. Tetapi kalau yang non static kita harus mendefinisikan instant variable atau instant object. Ini digunakan untuk mengakses yang non static. Kalau kita tidak memiliki instant object ini nggak bisa mengakses yang non static ini. Lalu untuk yang static ini kita nggak perlu memiliki instant object atau variable. Kita bisa langsung mengakses dengan menggunakan kelasnya. Misalkan turtle food. Nah ini turtle ini adalah nama kelas. Nah, food ini adalah variable yang static. Secara umum untuk mengakses variabel yang static itu adalah kita panggil nama kelasnya, lalu kita panggil nama variabel. Seperti ini misalnya. Static modifier and method ya. Jadi kita bisa gunakan static itu di dalam method. Jadi ketika kita mendefinisikan sebuah metode static, maka ketika metode itu kita panggil, itu artinya kita menjalankan untuk semua instan dari. Jadi untuk yang static method ini, kalau kita mendefinisikan sebuah static method, itu artinya kita mendefinisikan metode itu ketika dipanggil itu berarti semua instan dari objek itu memanggil metode static tadi. Nah, static method dapat digunakan oleh kelas lain, digunakan oleh metode kelas metode yang lainnya. Jadi static method bisa dipanggil oleh semua semua metode yang ada di kelas itu. Lalu bisa juga dipanggil oleh
instant methodnya. Jadi gini, ada istilah instant method ya. Ada istilah yang class method, ini perlu dipahami lagi. Class method ini adalah yang method static. Jadi si method static ini dinamakan dengan class method. Nah, si class method ini bisa digunakan oleh class method yang lain. Bisa juga digunakan oleh instant method, berarti yang method non static. Bisa digunakan oleh yang method non statiknya atau instant method. Ya tergantung pada access modifiernya. Kalau access modifiernya itu public ya bisa diakses dari luar kelas. Lalu yang method static ini yang kedua, itu tidak dapat mengakses yang non static. Kalau tadi kan method static bisa digunakan yang non static, tetapi si method static ini tidak bisa mengakses yang non static. Tidak bisa. Tidak bisa juga mengakses instan dari objek. Lalu tidak bisa juga mengakses variabel yang non static. Si statik tadi itu nggak bisa mengakses variabel yang non statiknya, tidak bisa mengakses metode yang non statiknya, tidak bisa mengakses metode yang non statiknya, tetapi bisa mengakses yang sama-sama statik. Ini, jadi static method itu can only access static variable, jadi hanya dapat bisa mengakses yang variabel yang statiknya. Ini dia bisa mengakses yang metode yang non statik juga, nggak bisa. Static method hanya dapat mengakses yang static method saja. Jadi kalau sama-sama statik boleh bisa diakses, tetapi kalau yang non statik ini nggak bisa. Nanti akan saya contohkan. Bisa juga nanti didefinisikan ulang atau di override istilahnya di subclassnya. Kalau misalkan kelasnya nanti punya subclass, bisa public, protected, default maupun private. Jadi sebuah metode statik itu bisa memiliki akses modifier public, protected, default atau private. Jadi ada perbedaan ya cara memanggil instant method dengan class method. Instant method tadi yang non static, class method ini yang static. Ya untuk memanggil instant method ya berarti kita harus membuat sebuah instan dulu sebelum kita memanggil instant method tadi yang non static. Ya kita menggunakan dot notation. Ya. Setelah instannya dibuat kita panggil metodenya dengan titik. Tetapi untuk yang class method itu kita cukup menggunakan nama kelasnya. Lalu kita panggil metodenya ya tetap menggunakan dot notation. Jadi nama kelas langsung titik nama metode statiknya itu bisa. Tapi kalau yang instan kita harus melakukan instansiasi. Static method juga bisa digunakan untuk sebagai metode wrapper. Sebagai contoh ini kan ada class wrapper ya, class wrapper untuk integer dan seterusnya. Kita bisa menggunakan static method untuk membuat yang class wrapper seperti itu. Atau bisa juga sebuah static ini bisa digunakan sebagai konstruktor untuk sebuah objek. Nanti akan saya contohkan bagaimana kita membuat konstruktor untuk menggunakan kelas statik ini. Misalkan kalau kita punya konstruktor yang tipenya privat ya kita membutuhkan sebuah metode statik ini untuk membuat sebuah instan kelas. Karena kalau ada kelas yang metodenya itu konstruktornya privat ya maka si kelas tadi itu nggak bisa diinstansiasi, artinya nggak bisa dipakai. Nah, kita bisa gunakan metode statik ini untuk membuat instan objek. Nah, ini contoh kelas tuple. Di sini ada
kelas namanya Turtle, memiliki 4 properties atau 4 variabel, ada food, ada age, ada tank number, ada number of tank, 6 tank. Nah, yang food sama 6 tank ini static. Berarti ini static. Integer sama tank number ini yang non static. Nah, ini yang dinamakan dengan instant variable. Instant variable ini kelas variable. Lalu sini ada konstruktor, ini namanya Turtle. Di sini Turtle memberikan nilai age berdasarkan parameternya dan tank number ini random. Lalu punya metode 4. Ini ada swim, get age, get tank of residence, lalu static string fish tank. Jadi ada satu metode yang static, yang 3 yang non static. Berarti ini adalah instant method, ini namanya class method. Ini instant method. Yang static artinya adalah instant method. Coba. Nah, di dalam class Turtle tadi, di sini ya, untuk yang non static ini ada metode non static. Ini bisa mengakses edge. Edge ini diakses juga non static. Lalu untuk yang static ini mengakses non tank, ini yang diakses. Jadi untuk yang static ini hanya bisa mengakses yang static. Sedangkan untuk yang non static sebenarnya bisa dia mengakses yang non static bisa mengakses yang static. Nanti akan didemokan. Lalu bagaimana kita membuat sebuah instan menggunakan static method? Sebagai contoh, kalau kita memiliki sebuah kelas namanya nesting, lalu di dalam kelas nesting itu ada konstruktor namanya nesting, tapi konstruktornya ini privat. Perhatikan di sini. Ini menyalahi definisi konstruktor. Kalau konstruktor kan harus public ya. Tapi kalau terpaksanya dia ini privat, berarti kan si kelas nesting ini nggak bisa diinstansiasi. Artinya dia tidak bisa dipakai dan tidak bisa memiliki objek. Nah, kalau dia punya konstruktor privat ini, kita bisa mendefinisikan sebuah metode static. Di mana metode static ini akan digunakan untuk melakukan instansiasi. Contohnya seperti ini caranya. Cara instansiasinya bagaimana ya? Kita gunakan nesting n1 nesting titik get instant. Get instant itu adalah nama metode. Dia mengembalikan kelas nestingnya. Nanti akan saya contohkan. Static class ya. Jadi ada static class. Ini static class. Tadi ada static variable, ada static method, sekarang static class. Static class itu juga disebut sebagai nested class. Nested class itu apa? Kelas yang ada di dalam kelas. Ini ada kelas, dalamnya ada kelas lagi, dalamnya ada kelas lagi, dalamnya ada kelas lagi, dan seterusnya. Itu namanya nested class. Ya. Nah, nested class tadi itu tidak harus statik. Ya, kalau nested class tidak harus statik. Tetapi kalau statik itu pasti nested class. Ya. Kalau nested sendiri ini tidak harus statik, tapi kalau statik ini pasti nested. Nah, static class ini hanya bisa dibuat di dalam kelas. Jadi sebuah kelas statik itu hanya bisa dibuat di dalam kelas, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi si
kelas statik itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada di dalam kelas. Lalu bagaimana kalau kita mendefinisikan statik kelas, apa yang terjadi? Nah, ketika kita mengimplementasikan sebuah nested class, maka di sini akan mengimplementasikan apa ini, insert order class. Jadi kita mengimplementasikan sebuah kelas itu di dalam kelas yang lain. Jadi kita membuat kelas di dalam kelas yang lain. Dan kelas yang berada di luarnya ini, outer class ini berarti kelas yang ada di luarnya. Ini disebut sebagai container class. Jadi kelas di dalamnya ada kelas kelas A, misalkan dalamnya ada kelas B, di dalam kelas B. Maka kelas A itu dinamakan dengan container class. Nah, kelas B itu nestednya. Nah, ini juga bisa di sebuah nested class tadi itu akan mewarisi ya, behavior dan properties yang dimiliki oleh kontainernya. Jadi apa yang dimiliki oleh kontainernya itu juga dimiliki oleh kelas yang ada di dalamnya. Bisa juga di overload. Ya seperti halnya kelas biasa. Nah, static nested class atau static class ini juga di sini menyediakan untuk proses instansiasinya, sama halnya kelas-kelas yang lainnya. Ya misalkan di kontainernya itu nanti ada apa ya, ada konstruktor tapi privat gitu. Kita bisa gunakan kelas yang ada di dalamnya atau yang nestednya tadi. Ini adalah cara yang kedua untuk melakukan instansiasi sebuah objek. Ya, kalau tadi kan menggunakan metode ini, tapi menggunakan kelas statik yang ada di dalam kelas. Ini contoh ya, contoh untuk membuat kelas di dalam kelas. Nah, kelas planet ini ada di dalam kelas space. Nah, kelas planet ini statik. Nah, kalau statik dia harus ada di dalam kelas yang lain. Tetapi sebuah kelas itu bisa saja tidak statik, tetapi berada di dalam kelas yang lain. Tetapi kalau statik dia harus ada di dalam kelas yang lain. Oke, saya akan contohkan di mapping. Di sini saya membuat tas yang namanya turtle ya. Dan nanti untuk memanggil kelas turtle kita gunakan kelas yang namanya test. Oke, di kelas turtle tadi itu ada
ada food ya, tadi static, kita dengan public, static string food sama dengan misalkan sini food. Lalu kita punya user page, lalu sini kita punya integer yang number, lalu kita punya, kalau yang ini kita buat public ya, static integer 6 tank, ada berapa tank, lalu misalkan saya 3, kita buat method konstruktor kita gunakan yang saja, lalu kita buat getternya yang non static saja, kita buat yang ini, dia ada tandanya ya. Kalau yang static kita encapsulate, kita generate. Lalu ada method namanya public string, ini static ya, yang static ya, string satu time. Ini adalah menggunakan di sini tadi I have plus ini time plus Oke. Ini contoh ya, sebuah kelas di mana kelas ini memiliki 2 variabel statik dan 2 variabel yang non statik. Tadi disampaikan bahwa yang non statik atau namanya di sini instant variable itu bisa mengakses variabel yang statik. Kita tes saja ya. Misalkan di sini kita punya integer, misalkan A gitu ya, sama dengan 6 itu bisa. Jadi ini yang non statik, ini mengakses yang statik, ini bisa. Atau misalnya ya, untuk yang non statik memanggil yang non statik untuk metodenya juga bisa, misalkan set age misalkan 10 ya, boleh-boleh saja. Ini saling panggil, ini bisa, ini nggak ada error, nggak ada kesalahan. Untuk memanggil yang ini, yang apa? Yang ini juga bisa. Misalkan di sini punya string str ya, sama dengan turtle time. Nggak masalah ya, bisa. Non statik memanggil yang statik tidak ada masalah. Yang akan jadi masalah adalah ketika sebuah metode statik ini memanggil yang non statik. Misalkan saya punya integer a sama dengan age. Nah, age ini adalah non statik. Nah, ini nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia non statik. Sama, kita juga nggak bisa memanggil yang misalkan yang metode.
kalau yang statik ini nggak bisa memanggil yang statik, tapi yang non statik bisa memanggil yang statik. Lalu bagaimana kita mengakses member yang statik dan non statik, member class dan member instance. Perhatikan di sini ya. Kalau misalkan kalau kita punya kelas lain untuk memanggil kelas yang ada di dalam tuple tadi, untuk yang non statik kita harus melakukan instansiasi. Tetapi kalau yang statik kita bisa langsung panggil dengan menggunakan nama kelasnya. Misal begini, cout, saya pengen cetak turtle tank. Number of berapa jumlahnya. Saya bisa langsung di sini panggil nama kelasnya. Atau saya panggil yang ini kan metode ya, ini metode. Atau saya panggil dia variabelnya. Titik. Ini bisa. Kalau misalkan di running ini. Nah, 3 ini berasal dari yang tadi nilai defaultnya yang 3. Jadi kalau kita mau memanggil yang statik, kita bisa gunakan nama kelasnya langsung. Tetapi kalau yang non statik, ya, misalkan kita pengen tahu dia umurnya berapa. Nah, di sini get ya. Karena yang S-nya kan tadi pivot yang nggak bisa diakses. Tapi aja. Nah, si get ini kan tadi non statik. Ini nggak bisa dipanggil dengan menggunakan nama kelasnya langsung metodenya. Nah, untuk memanggil yang statik kita harus melakukan instansiasi seperti biasa dengan menggunakan keyword ini. Jadi kita gunakan di sini contoh rangkai 1 sama dengan ini atau 3 dan umurnya. Nah, untuk get ini melekat ke instan, bukan melekat ke kelasnya. Jadi kita harus menggunakan instan. Kita running. Kita ingin tahu dia berada di tank mana. Namanya oh 0 ya. 0 ini berarti pakai nilai default. Kita pengen tank numbernya ini di antara 1 sampai 3 ya, karena jumlah tanknya kan ada 3. Kita bikin random saja di sini. Tank number, this tank number di sini sama dengan string ke integer method random dikali 3 plus 1 koma ini di random ya. Kita running. Dia berada di tank nomor 1. Ke tank nomornya. Nah itu ya, itu static dan non static. Apakah kita bisa membuat setter getternya? Ya bisa ya. Untuk yang static ya kita bisa membuat setter getternya. Nah nanti setter getternya harus static karena dia
Yang non statik itu ya bisa aja yang non statik ya mengakses yang setter. Tapi dia biasanya harusnya yang statik ya statik. Kita encapsulate misalnya seperti ini. Nah dia harus settingnya jika dia foot tadi. Nah ini statik. Dia statik, bisa juga statik. Nah kalau misalkan nilainya ini nggak boleh berubah nilainya. Misalnya makanannya hanya itu aja, nggak ada yang lain, ya kita gunakan final. Final. Nah, kalau final itu nggak bisa diubah nilainya. Maka kita tidak bisa mengubah nilai yang final yang ada. Berarti untuk setternya kita hapus. Nah, karena dia privat, maka si variabel ini nggak bisa diakses dari luar kelas. Kalau dia nggak bisa diakses, nggak bisa diubah, biasanya variabel ini percuma. Maka kita buatkan dia getFood. GetFood ini untuk mengambil yang nilainya, nilai dari food ini. Ini public, bukan privat. Nah, karena dia hanya bisa get, tidak bisa diubah juga, ya ini nggak perlu sebenarnya. Gitu. Nah, karena dia final dan static, ini aman dibuat public. Nah, get 6 tanks-nya, ini static ya. Ini kita saya ubah. Ini kita taruh di bawah itu. Kecil. Format. Ini adalah untuk mengembalikan berapa jumlah tanknya. Karena dia tadi privat ya kita harus gunakan metode untuk mengambil nilainya. Dan untuk mengubah nilainya kita bisa gunakan ya setternya. Nah, setternya ini statik juga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan nilainya, ya kita gunakan getnya. Kita nggak bisa langsung ke tanksnya kayak tadi. Kita copy ke test tadi. Kenapa orang? Nah ini kalau kita ingin tahu tanknya, berapa jumlah tanknya ya, ini nggak bisa lagi kayak gini karena si 6 tanksnya sudah privat. Nah untuk mendapatkannya kita gunakan pattern. Nah untuk yang food tadi bisa ya karena kita buat public ya. Ya aman kalau dia dibuat itu pun aman karena dia sudah final. Kalau misalnya kita mau ubah nilainya pun nggak bisa. Kalau titik sama dengan misalnya kacang tidak bisa ya, karena food ini final. Karena food final ya nggak bisa diubah nilainya, jadi aman. Kalau final kita gunakan yang non final, kita gunakan getternya saja dan getternya. Jadi itu cara mengakses. Kalau dia instant variable atau instant method, kita harus lakukan instansiasi. Kalau dia class variable atau class method, kita bisa langsung panggil dengan nama kelasnya. Untuk membuat class variable dan class method itu menggunakan keyword static. Nah, saya akan buktikan apakah nilainya sama. Itu
ada satu, dua, yang satunya umur 3 bulan, satunya umurnya 2 bulan. Lalu saya akan nilai dari T1 nya set kita panggil itu dulu out satu ini plus T1 dot get nya dua kedua. Saya akan tes nilai dari number of time. Satu ini nggak kelihatan di sini get 6 times. Get 6 times ini. Lalu itu dua. Kita ngecek berapa jumlah tanknya untuk masing-masing turtle peraturannya sama-sama 3. Sekarang saya akan ubah salah satu saja. Misalkan T1 titik set 6 tank. Tank ini saya tanknya nambah jadi 10 ya. Kita ini berarti kan sini yang diubah ada yang T1. Kita coba juga yang T2. Kita running sama-sama 10. Jadi static variable itu nilainya akan berubah dan akan sama untuk semua instan static variable. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Lalu kita akan menggunakan static method untuk melakukan instansiasi. Ini saya hapus di sini dulu. Perhatikan kode program ini nggak ada kesalahan. Saya akan ubah si konstruktornya ini. Konstruktor ini menjadi privat. Apa yang terjadi? Di sini akan terjadi kesalahan. Di sini ada kelas atau konstruktornya privat. Nah, kalau dia privat, ya kita nggak bisa bikin objek dari kelas starter lagi karena konstruktornya privat. Artinya kelas ini nggak bisa digunakan karena dia privat. Kita nggak bisa bikin objek dari kelas yang konstruktornya privat. Nah, caranya ya bagaimana ya? Tadi kita buat public. Cara yang lainnya kita membuat metode static public untuk digunakan untuk proses instansiasi. Caranya bagaimana? Kalau kita menggunakan kelas yang metode static untuk instansiasi. Kita definisikan public lalu static, terus ini ada return value-nya adalah turtle, nama kelasnya, nama metodenya adalah get instant. Nama metodenya get instant. Lalu kita gunakan parameternya sama saja, itu kan yang circuit. Ini kalau kita punya objek turtle, nanti sama dengan ini
level, misalkan seperti ini, kemudian level X ya. Itu kita return. Karena si metode get instant ini berada di kelas yang sama, maka si konstruktor ini bisa dipanggil oleh metode ini. Ya. Cara manggilnya dengan menggunakan instansi asli. Atau kita bisa langsung ini kita nggak perlu pakai T, maksudnya langsung aja return. Lalu di tesnya untuk membuat objek dari class starter ini kita gunakan get instant. Caranya bagaimana? Di sini T1 kita panggil starter, class starter. Kita panggil get instant. Karena get instant itu adalah static, maka kita bisa panggil dari nama kelasnya. Kalau kita kasih parameternya tadi juga. Untuk yang di bawahnya juga sama. Lihat ya. Ini hasilnya kan. Proses yang awal tadi. Kalau kita running, hasilnya sama. Ini adalah salah satu cara kita membuat sebuah instan. Ya, biasanya kita gunakan keyword new, tapi ini kita gunakan metode static untuk membuat instan T1 dan T2. Jadi static variable sudah, static method sudah, sekarang ke static class. Ini saya punya, tadi ada class planet ya. Oke, saya mulai dari awal aja biar nggak ini. Planet, ini ada class space ya. Star ini saya hapus aja. Ada class space, ini ada sebuah kelas yang belum ada isinya ya, kelas-kelasnya. Nah, saya pengen membuat sebuah kelas di dalam kelas. Nah, sebuah kelas di dalam kelas itu bisa dia static dan yang non static. Misalnya nama kelasnya planet. Kelas planet. Bisa. Ya. Jadi ini nggak akan terjadi, tidak salah ya. Kita membuat kelas di dalam kelas itu nggak masalah. Kelas planet. Nah, kelas planet ini bisa juga kita buat static. Boleh. Hanya saja kalau kelas static ini harus ada di dalam kelas. Ini kalau saya pindah ke bawah, misalnya saya buat public saja. Static gitu. Ini kalau yang pokoknya kalau static ini harus ada di dalam kelas, nggak boleh di luar kelas. Ini kalau saya pindah ke bawah, akan terjadi kesalahan. Tapi kalau kelas planet ini tidak static, ini saya hapus staticnya. Ini boleh. Tapi syaratnya nggak boleh public. Public juga nggak boleh. Kalau static nggak boleh. Ya asalkan nggak public dan nggak static, itu boleh di luar kelas. Nah, untuk yang ini juga bisa di dalam kelas yang non static. Nah, tapi kalau dia static, ini harus di dalam kelas, nggak boleh di luar kelas. Jadi sebuah kelas static itu harus ada di dalam kelas. Oke, di sini. Oke, lalu kita punya variabel dapat string saja. String name, nama planetnya, lalu kita buat biasa, report, konstruktor, kita bikin, lalu kita gunakan getter setter seperti biasa.
biasa kita encapsulate juga. Nah, ini membuat kelas di dalam kelas bisa. Kelas space, kelas file berada di dalam space. Lalu kita misalnya membuat kelas satu lagi, ya, ini bisa banyak ya, bisa banyak kelas di dalam kelas. Kita bikin kelas namanya start, public, kelas namanya start. Ini yang non static ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara memanggil yang static dan yang non static. Kita punya nama sama string juga, non juga. Kita gunakan setter getter lagi. Konstruktor dulu, insert, konstruktor, generate ini, lalu getter setter, dan kapsul juga. Ini mirip, satunya start, satunya naik, dia tidak kelas. Lalu bagaimana kita caranya menggunakan kelas yang ada di sini? Kelas ini ada di dalam space. Caranya adalah kita gunakan di sini. Yang pertama, misalkan kita mau mendefinisikan objek planet, ya. Kita bisa panggil karena dia static untuk objek planetnya, berarti karena si planet tadi ada di space ya, space titik planet ya. Nah, seperti itu. Misalkan P ini adalah nama objeknya, yang namanya new space planet, misalkan di sini namanya. Cara manggilnya seperti ini. Kalau dia yang static, langsung saja. Karena dia static, maka kita bisa langsung panggil dengan nama kelasnya. Nah, kalau kita pengen cetak nama dari P itu apa? Cout. Planet. Kita tampil di sini p.getName. Kalau kita ini nggak sama aja. Lalu bagaimana kita mengakses yang non static? Non static. Yang star kan non static ya. Yang static. Misalnya static, yang star dan static. Kita coba kupas saja ini dengan cara yang sama. Apakah terjadi kesalahan? Kita ganti dengan start. Kita ganti dengan start. Lalu di sini space star. Ini space star. Ini kita ganti dengan sun. Nah, ternyata beda cara memanggilnya. Kalau kita mempunyai inner class yang non static dan yang static. Jadi star sama-sama ada di dalam space. Planet juga ada di dalam space, tetapi karena star ini adalah non static, kita nggak bisa memanggil langsung dari space. Karena apa? Karena si star ini adalah miliknya instan. Miliknya instan. Lalu caranya bagaimana? Untuk membuat dia objeknya, kita bisa definisikan sebagai instan. Misalkan kalau kita punya space namanya S sama dengan maka
si star ini baru bisa dipanggil dengan menggunakan S. Jadi sini nanti S, kita gunakan S titik new. Di sini S titik new star itu kita gunakan karena si S itu punya objek. S ini adalah instan, sebuah objek, dan karena star ini adalah punyanya instan objek, maka kita harus menggunakan sebuah instan objek. Jadi untuk mendefinisikan beda ya, tadinya menggunakan langsung nama kelasnya, ini bisa menggunakan nama objek. S titik new titik star, karena dia star ini ada di dalam objek karena non statik. Nah untuk memanggilnya ya sama ya, kalau saya rani ya sini sun sini mars. Kalau kita nggak mau menggunakan S ya kita gunakan ini saja. Ini S kita copy ke sini. Space new kita hapus. Itu yang dinamakan dengan nested class. Nested class tidak harus static, tetapi static class itu pasti nested karena dia harus ada di dalam kelas yang lain. Nah, class space yang di luar kelas itu dinamakan dengan container class. Lalu yang di dalamnya itu dinamakan dengan inner class. Ada pertanyaan? Ditambahkan ini pertanyaan ini di catatannya. Dijawab. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.